Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Anggrek, tepatnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung penanaman mangrove di 3 lokasi yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan dan Lahan Bone Bolango. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menginginkan desa-desa di Gorontalo tumbuh menjadi desa yang kuat. Jika desa sudah kuat, Provinsi Gorontalo akan kuat dan negara juga semakin kuat. Harapan Hamka ini disampaikan pada acara silaturahmi dengan Kepala Desa, Camat dan Lurah seprovinsi Gorontalo pada Rabu 9 November 2022 di Gedung El Hajj Convention, Mes Haji Kota Gorontalo. Dalam silaturahmi itu, Penjagup Hamka juga menyampaikan untuk tahun 2022 anggaran dana desa berjumlah lebih dari 563 miliar rupiah. Di tahun ini juga dana desa telah berada pada tahun ke-8 dengan keseluruhan anggaran dana desa dari pemerintah pusat untuk 657 desa di 5 kabupaten seprovinsi Gorontalo sejak tahun 2015 telah mencapai lebih dari 4,1 triliun rupiah. Di tahun 2023 nanti, tambah Hamka, anggaran dana desa terinformasi sedikit menurun dari tahun 2022, yakni berjumlah kurang lebih dari 525 miliar rupiah. Di mana arah kebijakan Menteri Keuangan untuk fokus penggunaan dana desa tahun 2023 disinkronkan pengalokasiannya dengan prioritas nasional, utamanya untuk program pemulihan ekonomi. Penjagup juga berpesan pada pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 nanti, peran serta Kades dan Lurah sangat menentukan upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat. Juga tidak lupa untuk turut menjaga netralitas dan stabilitas politik di wilayah masing-masing. Karena itu saya ingin mengharapkan agar saudara kepala desa dan bapak lurah senantiasa meningkatkan kemampuan secara optimal, apakah kemampuan secara individualitas maupun kemampuan skill administrasi. Dalam kesempatan itu pula Hamka didampingi istri Dr. Gigi Gamaria Mono Arfa turut menyerahkan hadiah dan penghargaan pada lomba kategori Desa Kelurahan Terbaik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo. Adapun pemenang lomba tersebut, juara 1 tingkat desa diraih oleh Desa Pilohayanga, Kabupaten Gorontalo, dan juara 1 kelurahan diraih oleh Kelurahan Tomulobutao, Kota Gorontalo. Juara 2 desa terbaik adalah Desa Taluduyunu, Kabupaten Pohuwato. Juara 2 kelurahan diraih Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya juara 3 desa terbaik dimenangkan oleh Desa Tombulilato, Kabupaten Gorut, dan juara 3 tingkat kelurahan diraih oleh Kelurahan Pauwo, Kabupaten Bone Bolango. Silaturahmi perdana Penjagup bersama Kades, Lurah, Camat ini juga dihadiri Kepala Dinas PMD Dukcapil serta Kepala Dinas Kesehatan sekabupaten kota. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di Desa Otiola, Kecamatan Ponelo, Kepulauan, tepatnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Dan dapat Anda saksikan di belakang saya ini terdapat banyak tanaman mangrove yang ditanam dengan pola rumpun berjarak dan dilestarikan oleh masyarakat sekitar sini. Warga Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya, dan sekitarnya di Kabupaten Gorontalo menikmati pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo bertempat di Taman Telaga pada Rabu 9 November 2022.
Sebanyak 2.500 kupon dibagikan kepada warga yang datang dan selanjutnya bisa membeli 8 komoditas dengan harga miring. Kupon bisa diperoleh dengan membawa KTP dan kartu keluarga untuk mengisi identitas diri. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menyebutkan pelaksanaan pasar murah sengaja dianggarkan untuk membantu meringankan kebutuhan warga, terlebih menjelang hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru. Sekalian, dan mudah-mudahan pasar murah ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian karena harganya murah sekali. Cuma saya ingatkan, kalau beli nanti satu paket Pak, jangan cuma cabai yang dibeli, harus bawang merah, tomat sekalian. Kasihan yang jualan ini Bu, rugi dia, rugi. Kalau Bapak cuma beli cabai, nanti dia bawang sama tomat tidak laku Pak, ya. Jadi beli satu paket. Nah, kemarin Pak Kapolda kami di Taruna dimarah-marahin ibu-ibu. Jadi dia cuma mau beli cabai aja. Pelaksanaan pasar murah ini akan berlangsung sebanyak 18 kali hingga Desember 2022. 8 komoditi yang disubsidi pemerintah yang dijual dengan harga murah adalah beras dibanderol Rp5.000 per kilogram, gula Rp10.000 per kilogram, minyak goreng Rp10.000 per liter, telur Rp10.000 per 10 butir, ikan tuna masing-masing Rp10.000 per setengah kilogram, bawang merah dan bawang putih. Didampingi Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika dan Kepala Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo Risjon Sunge, Penjagup Hamka turun langsung ke pasar murah untuk melayani masyarakat. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Pulukadang sebagai salah satu tim kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Gorontalo. Langsung saja kita tanya-tanya soal kegiatan mangrove yang dilaksanakan di Gorontalo Utara saat ini. Ya, bisa langsung dijelaskan kepada Mitra Kominfotik di rumah Pak mengenai kegiatan ini. Kita ini tim dari kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Gorontalo mengadakan identifikasi masalah mangrove yang ada di daerah ini. Jadi kita itu melihat ada potensi-potensi masalah apa aja yang ada di daerah sini. Jadi kita akan bahas ke kelompok kerja itu, langsung kita paparkan ke daerah juga langsung. Gitu. Ini selain di Desa Ponelo, ada di desa apa lagi Pak yang akan dilaksanakan? Ini kita ke Desa Tolango juga. Di sana kita ada mengidentifikasi permasalahan ada mangrove yang dikelola oleh masyarakat itu menjadi tambak. Itu yang kita akan identifikasi juga. Ini kan sudah selesai diidentifikasi ya Pak dari Desa Ponelo ini, kira-kira hasilnya bagaimana Pak? Itu kan kita akan bahas bersama dengan Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah, jadi kita bisa mengetahui gimana sih menyelesaikan permasalahan ini di desa ini, dan permasalahan gimana sih untuk membuat masyarakat itu tidak lagi membuat tambak atau merusak tanaman mangrove itu sendiri. Sedangkan kita tahu mangrove itu perlu untuk di setiap pesisir pantai kan, untuk abrasi pantai, menahan ombak, itu yang kita harapkan itu untuk masyarakat kita. Ya, Mitra Kominfotik, itulah tadi penjelasan dari Bapak Muhammad mengenai kegiatan identifikasi mangrove di Gorontalo Utara saat ini. Dan selanjutnya mari kita saksikan liputan berikut ini. Terima kasih Pak. Sebanyak 99 atlet asal Provinsi Gorontalo siap bertanding pada Prapekan Olahraga Pelajar Nasional yang akan digelar di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Prapopnas sendiri terbagi menjadi 5 wilayah dan Provinsi Gorontalo masuk dalam wilayah 5 bersama dengan Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur saat melepas atlet Prapopnas dari rujak Wakil Gubernur Gorontalo, Minggu 5 November 2022 menyampaikan Prapopnas 5 di Palu merupakan babak kualifikasi Pekan Olahraga Pelajar Nasional tahun 2023 yang nanti akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Oleh karena itu, ajang Prapopnas ini menjadi pembuktian atlet pelajar dari Gorontalo harus berhasil lolos ke Popnas 2023.
Hadirin yang dihormati, memang Popnas Zona 5 tahun 2022 ini merupakan babak kualifikasi Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas tahun 2023 yang akan dilaksanakan di bulan November ini di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Kami berharap agar seluruh cabang olahraga yang kita ikuti pada Pra-Popnas kali ini bisa lolos ke Popnas tahun 2023 di Sumatera Selatan dan Babel. Kami pemerintah Provinsi Gorontalo beserta seluruh masyarakat Gorontalo merasa bangga dengan prestasi yang akan kalian persembahkan nantinya di Meraih prestasi di bidang olahraga menurut Hamka tentu tidak mudah, melainkan harus melalui proses pembinaan yang panjang mulai dari pemasalan, pembibitan, dan pembinaan pada sentra-sentra pembinaan atlet seperti PPLP, klub olahraga, dan lain sebagainya. Ia mencontohkan atlet-atlet Gorontalo yang berhasil di PON SEA Games dan Asian Games, sebagian besar merupakan hasil proses pembinaan cukup lama di PPLP dan Pengrov cabang olahraga terkait. Dalam ajang Prapopnas di Palu, Provinsi Gorontalo akan mengikuti 8 cabang olahraga, yakni sepak bola, sepak takraw, bola voli, bola basket, bulu tangkis, tenis lapangan, pencak silat, serta tinju. Jumlah kontingen Gorontalo sendiri sebanyak 147 peserta yang terdiri dari 99 atlet, 15 pelatih, 6 orang wasit, 2 orang tenaga medis, dan tim ofisial berjumlah 25 orang. Pelaksanaan Prapopnas sendiri akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 14 November 2022. Gorontalo bisa! Gorontalo bisa! Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya bersama dengan tim kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Gorontalo sudah berada di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Di sini tim KKMD melakukan sedikit sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah dekat lahan mangrove. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur meminta Himpunan Mahasiswa Islam HMI untuk membangun kekuatan moral ekonomi para kadernya. Hal itu diutarakannya pada pembukaan Intermediate Training Latihan Kader 2 Tingkat Nasional tahun 2022 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis 17 November 2022. Hamka mengutarakan, sudah saatnya bagi HMI untuk merekonstruksi materi-materi pengkaderan dengan memasukkan persoalan entrepreneur untuk membangun kader yang memiliki jiwa kewirausahaan. Penjagop Hamka berpendapat, jika kekuatan intelektual dan ekonomi menyatu, maka kekuatan politik dengan sendirinya akan terbangun. Oleh karena itu, Penjagop Hamka berharap pada pelaksanaan Intermediate Training Latihan Kader 2 Tingkat Nasional harus ada segmen yang menyajikan materi tentang entrepreneur untuk membangun kekuatan ekonomi kader HMI. Hamka berharap HMI menjadi lembaga kemahasiswaan terdepan yang melatih kader-kadernya menjadi wirausaha yang profesional. Berbicara tentang independensi itu bukan berarti independen. Independen itu adalah komitmen kita sebenarnya. Kita lihat dalam anggaran dasar rumah tangga, independen itu adalah keberpihakan sebenarnya, bukan independen aksi atau etik dan organisatoris, tetapi independensi itu adalah independensi keberpihakan kepada kebenaran. Intermediate Training LK2 Tingkat Nasional diikuti oleh 20 cabang HMI seluruh Indonesia yang akan berlangsung dalam 1 minggu ke depan. Adapun tujuan diadakannya kegiatan tersebut agar terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual dalam peradaban dan memformulasikan gagasan dalam lingkup organisasi. Gorontalo bisa! Gorontalo bisa! HMI ya!
Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur melepas 17 kafilah Provinsi Gorontalo untuk mengikuti musabakah tilawatil Quran ke-6 Korps Pegawai Republik Indonesia 2022 di Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pelepasan ini dilakukan Penjagup di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur pada Minggu 5 November 2022. 17 orang tersebut merupakan perwakilan ASN seprovinsi Gorontalo, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang akan mengikuti 9 cabang lomba MTQ. Penjagup juga berpesan kepada seluruh kafilah untuk terus menjaga kesehatan, karena dengan sehat, hal-hal produktif dapat dilakukan. Seluruh kafilah juga diharapkan dapat menjaga kesatuan dan persatuan membawa marwah Provinsi Gorontalo sebagai daerah Serambi Madinah. Menjaga persatuan dan kesatuan, silaturahim, dan membawa marwah adab Provinsi Gorontalo sebagai daerah Serambi Madinah, dan diharapkan kita bisa meneladaninya. Pelaksanaan MTQ ke-6 Korpri di Padang, Sumatera Barat akan berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 13 November 2022. 9 cabang yang akan diikuti oleh kafilah Gorontalo diantaranya cabang tilawah Al-Quran, cabang juz Al-Quran, cabang dakwah, cabang lomba azan, cabang khutbah Jumat, dan cabang penulisan artikel Al-Quran. Gorontalo bisa. Gorontalo bisa.